Komisi 2 DPRD Keluarga Sumiati, Ketua Komisi 3 Pak Suboyo, Pak Dahli, yang kami hormati dan muliakan Ketua Majelis Ulama Kecamatan Harwai dan Kecamatan Sutanara, Bapak para tokoh masyarakat, tokoh agama yang berhadir, yang kami hormati Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tabalong beserta jajaran, Bapak para pimpinan SKPD yang berhadir, yang kami hormati Camat Harwai, Camat Bintang Arang serta Pak dan Ramil, para polsek, Bapak dan pimpinan instansi tingkat kecamatan, para ketua desa, ketua deputi, dan hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini atas izin dan perkenannya kita bisa berhadir dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan SKPD Kabupaten Tabalong tahun 2023 di Kecamatan Harwai untuk Kecamatan Harwai dan Sutanara. Nah, kegiatan ini semakin tahun semakin penting ya. Karena apa? Karena pintu masuk untuk terjadinya terwujudnya sebuah kegiatan pembangunan harus dimulai dari forum ini. Jadi kalau kita tidak pernah mengusulkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Indonesia atau kecamatan, kita jangan berharap ada kegiatan pembangunan yang berwujud sesuai dengan kebutuhan yang kita. Nah, apalagi sekarang hasil musyawarah perencanaan pembangunan ini dikawal lagi dengan ada EP ini namanya. Kemudian ada SEPD yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPRD tadi. Jadi hampir-hampir kita tidak punya cara lain. Kalau dulu bisa di pertengahan jalan, anggota DPRD karena kenal baik dengan saya, ya udah. Sekarang nggak bisa lagi. Dan di atas itu ada monitoring yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jadi masalah perencanaan dan penganggaran ini sepanjang hari dipantau oleh KPK. Dan alhamdulillah tahun ini nilai NCP monitoring KPK kepada kita untuk perencanaan dan penganggaran ini 97 ya. 97 hampir 100. Kalau kita tahun ini 100. Jadi kita yang rawan-rawan itu alhamdulillah bagus ya. Perencanaan dan penganggaran 97, kemudian manajemen ASN 98. Karena di tempat kita ini tidak ada jual beli jabatan. Perizinan 100%. Udah 2 tahun berturut-turut. Ya kan? Nah, pengelolaan dana desa kita masih 82. Ya kan? Yang lainnya alhamdulillah bagus. Nah, jadi kalau kemarin kami bahaya nih ya, sepanjang kita jual beli jabatan, main-main teman-teman. Nah, hadirin sekalian, karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Camat, Pak Kepala Bapenda dan Pak Wakil Ketua DPRD, saya hanya menyampaikan singkat ya. Yang pertama, tantangan kita ke depan. Tadi sudah disebut juga oleh Pak Kami. Nah, kita sama-sama mengetahui dan merasakan setelah menjalani pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini betul-betul luluh lantak termasuk sendi negara juga luluh lantak. Penerimaan negara sebelum pandemi aja udah ada pengangkat kapal lagi. Kalau bisa tercapai target apalagi masuk pandemi. Kita juga pendapatan hasil daerah
kita targetkan 200 miliar, tapi realisasinya 70%, 75%. Belum lagi anggaran-anggaran dari pusat itu yang dipangkas. Padahal kemampuan kita untuk membangun itu ditentukan oleh dana. Nah, oleh sebab itu saya sudah memberikan arahan kepada Kepala Bapeda tahun 2023 betul-betul yang super prioritas yang kita rekomendasikan untuk disetujui. Yang prioritas saja, apalagi bukan prioritas, kita taruh di belakang. Nanti setelah kita punya duit normal seperti sebelum pandemi COVID-19, baru yang prioritas dan yang prioritas ini kita angkat kembali. Nah, yang super prioritas itu apa? Yang penting masyarakat kita bisa makan. Nah, oleh sebab itu Kepala Desa, BPD, saya mohon perhatian ya. Perpres 104 tahun 2021 ini kan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, sudah 64 tahun ya, 45, sudah berapa tahun kita merdeka? 75, sudah 76 ya kemarin, mau 77. Nah, 77 tahun ya, baru pertama kali Presiden mengeluarkan peraturan Presiden untuk menggunakan dana desa. Ya kan, dana desa digunakan oleh Presiden, bukan dana negara, ini dana desa, karena alokasinya udah jelas untuk desa. 68%, 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan, kemudian 8% untuk COVID. Nah, yang jadi masalah kan yang 40%. Oh, desa ini kan ada banyak orang miskin, tadi ada banyak yang udah kita cadangkan. Kita tidak tahu COVID ini berakhirnya apabila ini Tambalong udah 20, bertambah lagi. Ya kan, Banjarmasin itu hampir 200 tiap hari tambahan. Dan di kawasan ini varian Omikron itu udah 9. Banjarmasin yang 3 itu aja udah hampir 200 tambahan tiap hari. Nah, lalu apakah ini dibuat-buat? Enggak. Orang seluruh dunia merasakan ini kan. Nah, jadi dana yang 40% itu untuk BLT itu sudah disiapkan. Yang penting warga kita yang tidak mampu, yang miskin bisa makan. Nah, lalu yang kedua, saya minta kepala desa, BPD, apakah dana itu bersumber dari APBN ya, dana desa yang bersumber dari APBN atau dari ADB? Tolong kegiatan-kegiatan fisiknya dilaksanakan secara padat karya dengan menggunakan tenaga kerja setempat, bukan dari luar. Materialnya juga usahakan material setempat. Jadi kalau perlu tanah urukan, kalau perlu mengambil ke mana itu, keluar desa, itu di desa aja. Sepanjang tanahnya alutia ya, tanah liat ya udah pakai aja. Ini maksudnya apa? Supaya warga desa mendapatkan tambahan penghasilan. Kalau mereka mendapat tambahan penghasilan, mereka bisa belanja kebutuhan pokok, ya kan? Nah, supaya ini klop ya, saya minta kepala desa, ketua BPD, dan mohon perhatian camat supaya lebih detail terus ya, bintang arah dalam harway, supaya tiap desa 4 bulan yang akan datang ya udah punya BUMDesmat. BUMDesmat itu bukan, oh kami sudah BUMDes, ya udah saya udah mau tahu soal BUMDes. Yang saya mau inginkan tuh BUMDesmat. BUMDesmat itu kayak Alfamart sama Arif. Jadi pentingnya harus di Harway di mana sudah? Di mana sudah ada? Nah, Katur Karya Supur,
dibanding ke Sukut loncat berlari aja. Kalau mau keluar ke Kemang ke jauh tidak ada, bagus bang. Ya 200-300 juta lah modalnya itu. Siapkan tempat. Nah karena apa? Karena menurut pengalaman ya, kalau bahan kebutuhan pokok itu dikelola oleh BUMDesMat, yang pokok aja gula, minyak, gula pasir ya, gula tepung, minyak. Kalau langkah seperti ini, BUMDesMat bisa berperan sebagai penyalur. Nanti dinas perintah tinggal konekkan aja. LPG yang 3.000 bisa dilakukan. Nah hanya saja memang di banyak desa ya, mohon maaf ya, kepala desa itu pikirannya 5%, 10%. Mohon maaf ya, saya tidak mengada-ngada. Lebih baik membangun kantor kepala desa 600 juta 2 tahun berturut-turut, membangun ini, membangun itu, yang fisik. Karena pikirannya 3%, 5%. BUMDesMat tidak penting. Padahal kalau pian membangun BUMDesMat, masyarakat merasa pangannya lancar terpenuhi. Umpat aja yang kedua insya Allah terpilih. Kalau kantor yang menikmati orang yang kantor aja. Apakah kantor ini tidak penting? Penting. Apakah TKPAU tidak penting? Penting. Tapi lebih baik prioritaskan BUMDesMat dalam situasi seperti sekarang ini. Nah, saya mohon perhatian ya. Saya sudah mengingatkan kalau ada peresmian BUMDesMat, kita sudah ada 20-an, 22, jadi masih 100 lagi yang belum. Saya akan datang langsung untuk meresmikan. Nah kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, Harua ini mau kita bawa kemana? Kemarin ulun bicara di Muarawiya dengan Bu Sumiati. Kita tidak bisa melepaskan diri ya, bahwa pada kenyataannya ibu kota negara itu memang akan pindah. Undang-undangnya sudah disahkan oleh DPR dan Presiden sudah membuat pernyataan triwulan pertama bulan Maret. Berarti 2024 berarti Januari itu kan, saya sudah berkantor di sana. Ya di televisi, di media macam-macam ada pro kontra. Kita tidak ikut dalam pro kontra ini. Ya kan, nonton ibu kota di Pamanja, mana tetap di Jakarta, kita ini happy-happy. Tapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri. Tadi sudah disebut, kita jangan jadi penonton. Kita pernah jadi penonton 2 kali. Ini ternyata dalam sejarah Tambalong. Pertama ketika kita jadi penonton, Tabat di Burung itu dibuka, maka ratusan ribu kayulok situ turun ke Tanjung sampai ke Amuntai. Kita ditaping di pinggir sungai untuk melihat kayu larut. Jadi melani maghrib lagi ke sungai. Ya kan? Akhirnya kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Yang kedua kita jadi penonton ketika baru masuk ke Kabupaten Tambalong. Semuanya berpikir hendak bekerja di perusahaan tambang, tapi tidak pernah berpikir bagaimana ikut berusaha. Ya kan? Nah ini kan teman-teman kita harus jadi pemain. Nah oleh sebab itu kemarin ulun sudah bicara di Muarawiya dan Haruai terus Bintang Ara ya. Ini akan kita jadikan sebagai sentra hortikultura dan tanaman pangan di Kabupaten Tambalong. Kalau sudah ada perencanaan, saya sudah bicara dengan Pak Bani, kalau Bapak siapkan tata ruangnya.
Apalagi tadi sudah ada pernyataan dari provinsi dan pusat, kawasan peruntukan industri di Saradang itu nanti ada industri pengolahan. Ya kalau di sana dibangun industri pengolahan, maka bahan bakunya harus kita siapkan. Kalau sampai bahan bakunya diambil dari kabupaten lain, akan jadi penonton kita. Kita siapkan, bahkan kalau perlu, begitu masuk kembang kuning tuh kiri kanan tuh sudah harus dipotong. Saya tidak mengerti teknis ya, siapa kepala dinas perkebunan kayaknya ada enggak? Saya tidak mengerti teknis ya. Tapi saya lihat tadi karetnya itu udah karet tua. Ya udah, kita selesaikan ini. Diganti dengan tanaman yang lebih produktif dan lebih menghasilkan kayaknya. Nah, nanti konsepnya Pak Tani, Pak Yani, konsepnya ini inti plasma. Intinya bukan punya perusahaan. Intinya adalah tadi diusulkan oleh Pak Yuni, petani-petani yang kita bantu. Petani-petani yang tidak mampu yang kita bantu. Apakah di tanah mereka sendiri atau di tanah pemerintah. Ini intinya. Plasmanya adalah tidak terbatas. Petani-petani lain yang sudah mengembangkan hortikultura dan sayur-sayuran. Nah coba konsep ini kita tidak bisa lagi Pak Pani, Pak Yani ya bertahan dengan konsep-konsep biasa-biasa aja. Udah ketinggalan. Kita harus bikin konsep yang sudah sifatnya nasional. Karena apa? Karena kita berhadapan dengan nasional. Nah jadi Muara Uya, kemudian Arwai, Bintang Ara. Nah bahkan Bintang Ara itu karena sudah terbukti ya, ketika ditanam pohon durian di situ bagus ya, ya udah kita lanjutkan durian, papakin, apalagi liko yang terbaik di Tabalong kita tanam di sana. Carikan lahannya jangan. Karena durian itu orang pasti mendatangi. Nah kalau yang sini-sini kita bikin kayak apa? Kayak agrowisata. Kebutuhan orang sekarang kalau perlu keluar dari mobil langsung memetik, langsung ditimbang. Ada lagi dong kita membawa ke pasar, ya. Nah ini sekaligus kita menghidupkan pasar agribisnis. Orang boleh saja berbeda pendapat dengan kita ya, bahwa agribisnis itu belum diperlukan, tapi kalau menurut saya sangat diperlukan. Bahwa sekarang belum berfungsi 100%, jangankan pasar agribisnis, di kota-kota besar aja Banjarmasin itu rokok kiri kanan mulai kosong. Di Jakarta juga demikian. Ini karena pandemi. Apakah kita membangun pasar agribisnis setelah pandemi berakhir? Tidak kan? Pandemi berakhir dibuka pemajaran baru seperti itu. Nah jadi itu ya, saya minta itu Pak Camat siapkan. Kemudian yang kedua, jadinya kalau melihat siaran langsung. betul, Marua ini termasuk kecamatan senior ya. Bahwa Banmalawas, Kampian kada pernah bila kada pernah siaran langsung banyak nang becik utama di Tabalong. Tetapi alhamdulillah perkembangan pembangunan di kecamatan Harua ini paling bila hendak pesat Tabalong. siaran langsung. Ulun Pak Suryani hampir tiap hari menerima